Kegelisahan semakin menjadi-jadi ketika kita berada pada suatu kondisi di mana ketika kita menunggu jawaban doa dari Tuhan dan belum terjawab sampai saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menunggu kapan saya mendapat pekerjaan, kapan Tuhan mempertemukan saya dengan pasangan hidup yang tepat, ataukah kapan Tuhan memberikan saya keturunan di saat sudah lama menikah. Kita jadi meragukan apakah Tuhan akan menyediakan dan menjawab doa kita. Jika ya, kapan waktu itu akan datang? Kita perlu sadar dan meyakini bahwa Allah pasti akan menyediakan, tetapi menurut waktunya, bukan waktu kita. Karena pada saat yang tepat, dengan tidak terlambat sedetik pun, Tuhan pasti akan menyediakan. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Ya, kita sudah saksikan ya video pembuka tadi ya. Iya. Seringkali kita tanya gini, kapan ya kita, Kok belum aja gitu ya. kita menerima jawabannya, kok belum aja ya, begitu ya. Dan tema kita hari ini adalah Tuhan menyediakan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, biarlah hari ini firman Tuhan ini menjadi jawaban bagi kita semuanya ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami untuk jangan takut, jangan khawatir, jangan meragukan Engkau juga. Karena Engkau sudah menyediakan yang kami perlukan. Dan kami percaya hari ini oleh firman-Mu yang kami dengar dan kami terima ini, kami percaya Tuhan sudah menyediakan dan menjawab semua doa-doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Mari kita baca ayat selanjutnya dalam Yohanes 6 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Amin. Wah, ini kisah 5 roti dan 2 ekor ikan ini luar biasa ya. Iya. Betul-betul ini satu kebenaran yang harus kita percaya bahwa faktanya 5 roti dan 2 ikan ini tidak akan cukup untuk memberikan makan 5.000 orang laki-laki. 5.000 loh, 5.000 banyak ya, ini loh. istilahnya 5.000 laki-laki ini 5.000 kepala keluarga ya. Pas satu kepala keluarga 3 orang saja udah mungkin 15 orang. 15.000 orang ya. Yang sedang apa nih, kelaparan, mereka butuh makan. Tetapi kebenarannya adalah ketika Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Ia mengucap syukur pada Allah, kemudian Yesus memberikannya kepada murid-murid untuk dibagikan pada orang-orang itu. Iya, nah kemudian secara ajaib makanan itu menjadi bertambah banyak. Wow, di mana semua orang makan sebanyak yang mereka mau. Wah, itu luar biasa. Tadi 5.000 laki-laki ya. Dan mereka makan sebanyak mereka apa yang mereka mau. Amin, bahkan para murid mengisi penuh 12 keranjang potongan-potongan sisa.
satu keranjang potongan sisa untuk setiap murid. Karena setelah Yesus mengucap syukur terjadi open heaven. Di mana realita dan kehendaknya yang di surga terjadi di bumi. Amin. Yesus sudah membuktikan kepada para murid dan orang-orang yang mengikuti Yesus bahwa Yesus tidak bisa dibatasi dan Yesus tidak berespon dengan fakta yang ada. Tapi Yesus berespon dengan apa kata Bapa di surga, yaitu dengan mengucap syukur pada Bapa. Karena Bapa sudah menyediakan yang dibutuhkan. Amin. Ya. Sehingga dengan mengucap syukur, Yesus sudah membuka pintu penyediaan Tuhan yang di surga ini. Yesus sudah memindahkan realita yang di surga dan kehendaknya di surga terjadi di bumi. Wah, luar biasa ya. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Kita jangan bersungut-sungut ketika kita melihat fakta yang ada. Tetapi kita harus banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Mengucap syukur adalah password ya untuk kita dapat membuka pintu-pintu janji Tuhan. Amin ya. Jadi bayangkan mengucap syukur adalah password. Sandi ya, kata sandi untuk membuka pintu-pintu janji Tuhan ya. Nah, kita baca firman Tuhan ini ya. Dalam Mazmur 100 ayat yang keempat dalam TPT. Kamu dapat melewati gerbang-gerbang yang terbuka dengan kata sandi atau password pujian. Datanglah ke hadiratnya dengan ucapan syukur, datanglah dan bawalah persembahan syukurmu kepadanya, dan dengan kasih muliakan namanya yang indah. Wah, jadi kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Jadi sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Oleh karena itu ketika kita mengucap syukur, maka kita sedang membuka pintu perbendaharaan Tuhan. Kemudian kita masuk ke dalam ruang perbendaharaannya Tuhan. Sehingga kita dapat mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan di dalam ruang perbendaharaannya Tuhan. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Wow, Bapa kita mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita minta. Berarti kan sudah ada. Sudah ada. Sudah disediakan ya. Dan ketika kita percaya dan mengetahui bahwa Bapa di surga sudah mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita berdoa dan minta kepadanya, yaitu kepada Bapa, maka kita tidak lagi berdoa dengan satu keraguan, ketakutan, dan kekhawatiran. Tapi kita berdoa dengan percaya dan mengucap syukur bahwa semua yang kita perlukan sudah ada dan sudah tersedia sebab Tuhan menyediakan. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Saya mengajak juga sahabat yang baik untuk membuka Alkitab saudara dan kita akan baca dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebagai orang beriman, kita harus mengisi dan memenuhi hati pikiran kita dengan firman Tuhan dan janji Tuhan, yaitu dengan kita memperkatakan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Supaya hati kita, pikiran kita, perasaan kita, dan keinginan kita selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Maka kita akan menjadi pribadi yang tidak takut, tidak mudah tawar hati dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi hari-hari ini,
bahkan kita akan menjadi pribadi yang berhasil dan beruntung ya. Oleh karena itu, jadikan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai gaya hidup kita, maka perjalanan kita akan berhasil. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Tuhan Menyediakan. Sahabat yang baik, saat ini kita akan menyaksikan video kesaksian yang sudah kirimkan melalui Instagram. Mari kita saksikan. Shalom Pak Agus dan Bu Mala, perkenalkan nama saya Selin. Saya ingin memberikan kesaksian dan cerita saya tentang pengalaman hidup yang telah saya alami. Jadi pada tahun 2019 lalu itu adalah masa di mana saya sudah lulus kuliah dan saya harus mencari pekerjaan. Saya sudah melakukan proses interview hingga proses selesai. Jadi saya sudah menunggu waktunya untuk dipanggil untuk masuk bekerja. Tapi sayangnya waktu itu kehalang dengan pandemi yang begitu panjang di tahun 2020 sehingga saya harus menganggur sekian lama. Selama saya menganggur, saya berdoa sama Tuhan. Saya ingin segera diberikan pekerjaan gitu. Tapi karena mungkin pandemi juga ya, jadi mungkin memang beberapa perusahaan ada yang tidak membuka rekrutmen seperti itu. Sampai akhirnya ada satu perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan dan saya mencoba mendaftar di situ. Namun setelah seiring berjalannya waktu itu saya merasa tidak cocok dengan pekerjaan itu gitu. Jadi setiap kali pulang ke rumah saya merasa kenapa sih kok saya dapat pekerjaan yang seperti ini? Ini bukan bidang saya. Seperti itu saya berdoa sama Tuhan kalau misalkan memang ini adalah masa depan saya, tolong kuatkan hati saya. Tetapi karena mungkin kehendak Tuhan juga, Tuhan yang memberikan jawaban bahwa saya memang harus keluar dari perusahaan itu karena mungkin ada satu dan lain hal yang tidak bisa saya ceritakan. Jadi saya memutuskan untuk resign dari perusahaan itu dan tidak lama kemudian setelah saya berdoa saya berdoa dengan Tuhan hampir setiap hari untuk didekatkan dengan rezeki, dengan pekerjaan yang saya inginkan. Tidak lama kemudian saya mendapatkan panggilan dari perusahaan yang sudah pernah saya interview sebelumnya di tahun sebelumnya. Seperti itu. Saya puji Tuhan juga memiliki orang tua yang tidak pernah memaksakan saya untuk harus selalu bekerja. Mereka selalu menolong saya, membimbing saya, udah terserah Selin mau bekerja sesuai bidangnya terserah. Yang penting mama papa saya bahagia ketika melihat saya bahagia dengan bidang pekerjaan yang sedang saya lakukan. Seperti itu. Sekian kesaksian cerita dan kesaksian dari saya. Semoga dapat menginspirasi dan dapat menjadikan sebuah nilai bagi teman-teman dan bagi pemirsa di rumah. Terima kasih Pak Agus dan Bu Mala. Terima kasih Selin buat kesaksiannya, bagus sekali ya. Iya. Selin nggak menyerah. Tidak menyerah. Ya, percaya Tuhan sudah menyediakan. Ya maka dibilang firman Tuhan minta, cari dan ketuk ya, gitu ya. Pintu akan dibukakan. Pintu akan dibukakan ya, karena Tuhan sudah menyediakan dan kita jangan menyerah nih, gitu ya. Kita harus maju terus, gitu ya. Tadi saya berkesan sekali dengan Selin dan khususnya yang Selin katakan bahwa dia bisa menjadi apa adanya. Orang tuanya juga mendukung dia dan tidak menuntut gitu ya. Wah, saya sangat diberkati karena saya juga orang tua juga. Kita juga orang tua ya. Kita harus belajar juga dari gitu kesaksian Selin ini. Terima kasih loh Selin. Ya, mungkin juga ada sahabat yang baik seperti Selin ya. Udah dapat kerjaan tapi kok kayaknya nggak srek ya gitu ya. Nggak srek gitu ya. Nah, biarlah dalam proses ini sabar dulu ya. Tetap aja dulu di kerjaan itu sambil berdoa ya. Atau mungkin kalau memang sudah tidak ada kasih karunia ya ambil keputusan ya. Tapi intinya kita harus ada di dalam damai sejahtera. Kitanya penuh dengan damai sejahtera. Ya. Sehingga waktu kita berdoa pasti akan ada kuasanya. Amin. Memberkati Selin. Memberkati Terima kasih Selin. ya.
Nah, ini saya mungkin kalau bisa baca Nah, ya. ini ada lagi nih DM ya dari @ruth.kezia Iya. ya. Saya bacakan ya, dikatakan demikian. Shalom Pak Agus dan Bu Mala, saya ingin bercerita. Saat ini usia pernikahan kami sudah 10 tahun. Wah, sudah lama juga ya. Iya, iya. Namun belum memiliki keturunan. Dan saya sudah berdoa dan menunggu dengan waktu yang cukup lama. Iya. Bagaimana tanggapan Ibu dan Bapak? Haruskah saya mengadopsi anak? Tolong doakan dan kuatkan saya. Iya, kita mengerti ya. Ya. Apalagi kalau udah 10 tahun, kadang-kadang jadi sensitif ya. Iya. Si suami juga sensitif Iya. ya. Kemudian istri juga sensitif ya. Memang kita berdoa kepada Tuhan, tetapi tidak ada salahnya juga Ruth dengan suami juga coba periksa ke dokter juga ya. Konsultasi. Konsultasi dengan dokter, ada hal-hal apa nih yang perlu dipersiapkan untuk hal ini gitu ya. Terus Iya. jangan jadi sensitif ya. Kalau mau ke dokter kadang-kadang kan suka sensitif ya. Kalau memang ada hal-hal penanganan khusus, nah berdoa saja dengan Tuhan. Kenapa? Karena biarkan proses ini justru mendewasakan kita. Iya. Ya, membuat kita jadi makin bergantung kepada Tuhan ya. Iya. Karena bagi Tuhan itu tidak ada mustahil ya. Meskipun sudah 10 tahun sekalipun, seperti tadi ada yang sakit pendarahan kan 12 tahun 12 ya. tahun ya. Tapi Tuhan juga akan jawab seperti itu. Nah, Ruth, jaga hati, jangan ada kesedihan atau hal-hal yang negatif. Biarkan dalam proses ini terus bersyukur dan bersuka cita. Yuk kita doain ya. Kita doakan Ayo ya. Ruth, kita doa. Kalau Ibu Ruth juga ada di sini, kita akan doakan. Dan mungkin juga ada beberapa sahabat yang baik sedang membutuhkan keturunan, yang sudah bertahun-tahun berdoa. Boleh nggak kita hari ini berdoa? Kalau ada suamimu bergandengan tangan, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa. Engkaulah yang akan menjawab setiap doa-doa anak-anakmu yang berharap kepadamu. Firman-Mu berkata bahwa pengharapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Saya berdoa buat Ibu Ruth dan ibu-ibu yang lain yang sedang membutuhkan keturunan. Kami berkata hari ini terbuka kandungannya dalam nama Yesus. Kami berkata hari ini kutuk-kutuk kemandulan diputuskan dan kuasa Tuhan bekerja menjamah. Dan kami percaya Tuhan melalui kaum wanita ini, para ibu ini akan lahir keturunan ilahi. Tuhan kami berdoa terbuka kandungannya. Tahun ini juga mujizat terjadi di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Nah, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengalami bahwa Tuhan menyediakan? Amin. Yang pertama, ya, bawa dan serahkan 5 ketur roti dan 2 ikan yang ada padamu, yaitu segala sesuatu yang ada padamu kepada Tuhan. Yeah. Meskipun hanya bagian yang kecil, yang sepertinya tidak berarti dan tidak mungkin dapat menyelesaikan masalahmu. Sebab Tuhan dapat mengubah segala sesuatu yang terbatas menjadi tidak terbatas. Amin. Nah ini percaya nih, mengubah yang tidak terbatas menjadi tidak terbatas. Nah, yang kedua, percaya dan mengucap syukur bahwa Tuhan sudah mengetahui dan juga Tuhan sudah menyediakan apa yang kita perlukan sebelum kita berdoa dan meminta kepada Bapa. Sehingga ketika kita berdoa kita berdoa bukan lagi dari keraguan, ketakutan atau kekhawatiran, tapi kita berdoa dengan penuh keyakinan dan percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan. Amin. Yang ketiga adalah buka pintu-pintu perbendaharaan Tuhan dengan mengucap syukur. Amin. Nah, ini kemudian masuk ke dalam ruang perbendaharaan Tuhan dan penyediaan Tuhan yang tidak terbatas. Lalu dengan mengucap syukur, kita mengambil dan menerima apa yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Sesuai dengan apa yang kita perlukan. Sebab Tuhan sudah menyediakan. Amin. Sahabat yang baik, pegang ini. Tuhan sudah menyediakan. Katakan amin. Ya. Nah sahabat yang baik, apa yang membuat kita khawatir saat ini? Mari kita mau datang kepada Tuhan. Ya, kita mau fokus kepada Dia, Allah yang baik ya. Jadi sahabat yang baik, apapun situasi yang sedang engkau hadapi, percaya bahwa Tuhan sudah mengetahui dan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Mari saat ini kita membuka pintu-pintu perbendaharaan Tuhan dengan mengucap syukur. Mari kita datang kepada-Nya.
Bersyukur buat janjimu, ku bersyukur buat salibmu, ku bersyukur ku telah dibebaskan. Bersyukur buat darahmu, ku bersyukur buat silurmu, ku bersyukur telah terjadi pertukaran. Kutuk diubahkan menjadi berkat, kutuk diubahkan menjadi berkat, berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Oh, pintu terbuka, berkat tercurah, pintu terbuka, berkat tercurah, berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Bersyukur buat janjimu, ku bersyukur buat salibmu, ku bersyukur ku telah dibebaskan. Bersyukur buat darahmu, ku bersyukur buat silurmu, ku bersyukur telah terjadi pertukaran. Kutuk diubahkan menjadi berkat, kutuk diubahkan menjadi berkat, berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Oh, pintu terbuka, berkat tercurah, pintu terbuka, berkat tercurah, berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Bapa, kami bersyukur bahwa oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk tidak bersungut-sungut ketika kami melihat fakta yang ada di sekitar kami. Kami bangkit saat ini untuk percaya dan mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.